itulah hasilnya 14.400.000 satu bulannya. Baik, sobat trader, selamat malam. Ini pukul 22.19 hari Rabu tanggal 1 Maret 2023. Apa kabar sahabat trader? Semoga sehat selalu dan semoga selalu profit ya. Amin. Pasti itu adalah harapan dan impian yang kita nantikan. Karena di mana sesuatu hal yang ingin kita pelajari, ingin kita kuasai dalam bentuk apapun dia, apalagi masalah dalam trading ini, tentunya kita ingin memperoleh hasil dari trading kita. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya ada pepatah mengatakan kerja keras tidak mengkhianati hasil. Jadi itulah kita pegang erat, pegang teguh, bahwasanya di mana kita berusaha sesuai dengan impian, sekalipun tantangannya itu berat, sangat sulit ya, tetapi disertai dengan kerja keras kita, belajar kita, niat yang bersungguh-sungguh, bukan asal-asalan, pasti yakinlah ya bahwasanya segala sesuatu yang kita kerjakan dengan hati yang bersungguh-sungguh, pasti kita akan menuai dengan hasil yang memuaskan. Nah, di video kali ini sesuai dengan judul konten kita, saya akan mencoba berbagi bagaimana caranya menerapkan sistem trading step by step ya, dengan target profit harian 3%. Ya. Kok 3%, apakah itu nggak terlalu kecil bang? Menurut saya itu adalah target profit yang ideal, itu versi saya ya. Nah, supaya agar jelas dan tidak begitu membuat penasaran, kita akan mulai menghitung menggunakan kalkulator. Nah, misal modal kita ada $1.000 ya, kali 3% ya, berapa? $30 itu harian. Rata-rata kita kalikan kali 30 itu per bulannya. Coba. Nah, kita sudah mengantongi uang $900 per bulannya. Kali kita ambil aja, perkirakan aja dikali Rp16.000. Nah, itulah hasilnya 14.400.000 satu bulannya. Atau misal $1.000 itu terlalu besar. Misal kita punya dolar hanya $100 ya. Nah, kita kalikan kali 3%. Nah, hasilnya 3% itu harian. Kali 30. Ya, kali 30% per bulan itu $90. Kita kalikan ya, berapa? 1.440.000. Nah, itulah mindset trading yang saya maksud, agar psikologi trading kita terjaga. Tetapi kalau misalnya anggapan kita satu hari langsung kaya atau langsung profitable ya, teman-teman ingat saja ya bahwasanya berapa uang yang akan habis di dalam trading ya. Jadi makanya kita perlu harus bertrading itu pakai logika ya, jangan asal-asalan ya. Terlebih dahulu yang belum tahu, yang belum paham ya, silahkan dulu asah ilmunya, belajar terlebih dahulu, baru trading menggunakan akun rep. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita bertrading. Nanti di akhir video saya perjelaskan apa alasan saya mengambil suatu posisi ya, atau entry ya.
Di sini saya mengambil posisi 10 dolar, 1% dari modal ya. Ingat, 1% dari modal. Ya, dalam jangka waktu hanya 1 menit saja. Ayo mari kita lihat apakah sesuai dengan analisa saya ini akan loss, apakah kebalikannya ya. Nah, entry saya 10 dolar, berarti kalau modalnya 1000 berarti 1% dari modal. Jadi ini kurang dari 1% ya saya entry. Karena kenapa? Modal saya 1126 dolar. Jadi kalau misalnya berpatokan 1% dari modal dari jumlah total 1126 dolar ini, mungkin open posisi saya minimal di sini ya sekitar 11 dolar lebih ya. Tapi itulah untungnya kalau misalnya modal kita agak besar sedikit, jadi kita sekalipun kita mengambil entry satu kali entry 1% ya, tetapi dengan nominal modal kita agak besar, agak lumayan, jadi 1% itu udah nampak besar ya, 10 dolar. Jadi coba kalau open posisi 1 dolar berarti modal kita harus 100 dolar. Jadi sehingga kita tidak bisa menargetkan profit puluhan dolar di sana. Ya, profit harian maksud saya. Oke, kita buy lagi ya. Tetapi nggak apa-apa kalau misalnya modal kita hanya mampu deposit 100 dolar ya, 3% dalam 1 hari berarti 3 dolar. Jadi mindsetnya di situ harus kita tetap pada pendirian kita ya, profit 3 dolar berhenti ya. Karena logikanya gini teman-teman, uang yang 100 dolar setara dengan 1.600.000. Kalau misalnya kita putar dengan modal kecil untuk usaha ya, sebesar 1.600.000 sekian itu kalau kita putar, kita kasih modal usaha real ya, mungkin jualan sandal kayak atau segala macam, dalam waktu sesingkat itu ya, 1 bulan kita tidak mendapatkan 90% ya, karena modal kita kecil. Tetapi kalau kita putar di trading ya, mudah-mudahan lah. Yang penting intinya kita sadar diri, jangan mau mengambil profit yang gede sementara modal kita kecil. Itu yang perlu kita sadarkan ya. Jadi kalau apabila kita, itulah serah kan namanya kan, modal kecil mau mengambil untung besar, itulah namanya serakah. Dan ciri orang seperti itu, ciri orang yang menggeluti di dunia apapun, baik dalam dunia real maupun dalam dunia marketing ya, itu tidak akan pernah berhasil teman-teman, yakin dan percaya. Nah, habis prodi ini kita siap-siap open. Dimana kita open buy ya. Oke, coba kenapa kita open buy, nanti di akhir video kita jelaskan ya. Mungkin ada pertanyaan yang ada di benak teman-teman, misalkan gini, Bang, dalam 30 hari itu apakah dihitung semua profitnya Bang? Emang gak ada loss di sana? Loss, tetap loss. Nah, jadi apabila kita loss gini, entry pertama kita loss, masuk ke entry kedua, berarti teknik kompensasi pertama ya, 2,5 kali ya. Jadi kita harus bersabar ya, kita tunggu momen yang pas baru kita entry, baru kita kompensasi ya. Jangan asalan main OP saja, karena kebanyakan dari trader-trader pemula ya, karena udah baru loss pertama kali, baru loss 1 kali, profit kita buy lagi ya, jadi udah emosi, jadi sehingga main OP saja
ya. Jadi sehingga apa yang terjadi? Loss. Maka kita mau menerapkan teknik kompensasi kedua lagi, ya. Emosi kita menggebu-gebu, ya, jantung kita berdebar-debar, ya. Jadi itu yang perlu kita kontrol, ya. Itu adalah pengaruh psikologi yang tidak sehat, ya. Jadi kalau misalnya kita masih belum termahir di sana, ya, perlu kita rehat sejenak, ya, atau belajar terlebih dahulu. Jangan main terburu-buru ke akun real, ya. Belajar terlebih dahulu ke akun demo, ya. Pelajari dulu di sana. Oke, 4 kali entry kita profit semua, ya. Jadi saatnya berhenti. Karena apa? Target profit harian sudahlah tercapai, bahkan lebih dari 3% tadi. Jadi mau tidak mau harus tetap berhenti. Begitulah menerapkan sistem trading plan, ya. Harus dengan cara seperti ini. Ingat, ketika sudah mencapai target profit, sebisa mungkin Anda paksakan untuk berhenti sebelum datang godaan setan, ya, yang akhirnya bukan malahan profit. Bahkan profit sama modal tadi bisa jadi terkuras dan bahkan bisa sampai all in, ya. Oke teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu, ya, apa alasan saya mengambil suatu posisi. Nah, oke. Nah, di candle merah ini yang sumbunya panjang bawah, nih, itu merupakan suatu penolakan. Kenapa saya bilang suatu penolakan? Ketika hadir candle hijau ini, lalu hadir lagi candle hijau ini, oke, maaf. Coba kita garis resisten di sebelah ini, oke. Nah, kan masih belum sampai. Sementara di candle hijau dengan sumbunya yang panjang atas berarti sudah merupakan suatu perintah ini. Makanya lah di sini kita entry buy, ya. Karena otomatis dia akan memantul ke atas. Nah, dan terbukti kita meraih profit di sana, ya. Kita hapus dulu. Nah, sama persisnya juga dengan hadirnya candle hijau ini yang tebal, ya. Sama halnya juga dengan hadirnya candle merah juga membuat suatu penolakan, ya. Nah, persis sama seperti ini. Nah, kasusnya sama, bahwasanya merupakan suatu penolakan, teman-teman, ya. Lalu hadir lagi candle hijau. Mari kita tarik garis lagi di resisten yang ini. Nah, bengkok sedikit nggak apa-apa, ya. Makanya lah kita di sini, ya, di candle hijau itu kita ambil posisi karena dia mau menyeimbangi resisten itu, mau mengejar itu. Makanya lah di situ tadi kita open 2 kali entry, ya, 2 kali candle. Jadi semuanya kita profit 4 kali, ya. Jadi mungkin sampai di sini sesingkat mungkin saya jelaskan. Apabila Anda suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar Anda juga selalu mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video terbaru dari channel ini. Ya, sampai jumpa kembali di next video. Salam profit.